Ini contoh Bapak Ibu, nanti sertifikat kompetensinya sama, semua semua bentuk sertifikatnya sama dengan sertifikat kompetensi yang lain. Tandanya biasanya di Garuda Mas sama di BNSP di bawah itu. Sehingga nanti Bapak Ibu kalau sudah direkomendasi kompeten oleh asesor, maka Bapak Ibu yang mengambil skema penulisan buku non fiksi nanti sertifikatnya seperti ini. Ini contoh saja, sertifikat kompetensi. Ini sebagai bukti bahwa kita sudah kompeten diakui sebagai penulis buku non-fiksi. Oke, berikutnya. Nah, ini yang penyuntingan naskah. Penyuntingan naskah itu Bapak Ibu sama dengan editor atau penyuntingan teks. Jadi pola kerjanya berbeda dengan penyuntingan yang substantif dan penyuntingan akuisisi. Untuk yang penyuntingan naskah atau skema editor buku, ini juga bisa diakui di editor atau di editorial board di pengelola jurnal. Jadi Bapak Ibu, nanti kalau misalnya ambil skema penyuntingan naskah, maka syaratnya bisa dari buku, bisa dari artikel ilmiah, atau bisa dari pengelola jurnal. Bapak Ibu yang pernah menjadi editor di jurnal, itu bisa menjadi syarat untuk mengikuti uji sertifikasi kompetensi di editor atau di penyuntingan naskah dengan melampirkan syarat sebagai editor jurnal. Karena pola kerjanya sama, hanya bedanya di bentuknya, jenisnya. Satunya buku, satunya jurnal. Tapi pekerjaannya sama. Pekerjaan editor jurnal dan pekerjaan editor buku itu sama. Menyunting teks atau menyunting naskah. Oke, berikutnya. Ini yang penyuntingan substantif. Untuk penyuntingan substantif ini, kalau di buku itu biasanya diakui di penyelia atau penyunting substantif. Atau kalau di jurnal itu reviewer. Karena reviewer itu pekerjaannya sama dengan penyelia dan penyunting substantif. Mereka pekerjaannya menyunting secara substansi dari buku ataupun artikel yang disunting atau direview. Jadi Bapak Ibu yang ambil skema penyuntingan substantif, boleh dari hasil penyuntingan di buku atau hasil penyuntingan di artikel di jurnal. Minimal syaratnya 3. 3 yang pernah direview, atau Bapak Ibu menjadi reviewer 3 artikel. Bukan 3 jurnal, tapi 3 artikel. Karena nanti yang disampaikan ke asesor itu adalah bukti reviewnya, bukti hasil bukti buku yang pernah disunting secara substantif, atau bukti artikel yang pernah disunting atau direview oleh Bapak Ibu. Karena penyuntingan substantif itu nanti ujinya adalah uji portofolio. Kemudian yang terakhir, penyuntingan akuisisi. Ya, lanjut, Pak. Penyuntingan akuisisi ini adalah penyuntingan yang dilakukan oleh pengelola penerbitan atau pengelola jurnal. Kalau di jurnal itu editor in chief, itu masuk ke penyuntingan akuisisi. Mereka mengakuisisi artikel, melakukan proses pemerolehan artikel. Kalau di buku biasanya direktur penerbitan atau manajer penerbitan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pemerolehan buku atau naskah atau pemerolehan artikel, itu masuk ke penyuntingan akuisisi. Mereka melakukan akuisisi artikel. Sehingga Bapak Ibu nanti yang ambil skema ini, yang menjadi editor in chief di jurnal, itu bisa mengikuti skema penyuntingan akuisisi. Itu syarat wajib yang harus dipenuhi. Karena ujinya juga uji portofolio. Oke, berikutnya